Sekarang saya sama Natali pengen temu teman-teman media ya di bawah. Dan kenapa sih ada teman media di bawah? Ya karena sekarang Natali udah menjadi keluarga besar dari Komando Group gitu ya, dimasuk manajemen artis. Halo. Sekarang kita ke bawah, yuk kita ketemu teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang buat teman-teman semuanya, teman-teman media. Kenapa sih saya akhirnya ngundang teman-teman media? Karena dari 3 hari yang lalu banyak ramai Mas Eko mau wawancara, termasuk juga Natali mau wawancara dan segala macam gitu ya. Jadi daripada wawancara satu, mendingan sekalian aja gitu ya. Terus ada apa gitu ya? Semua teman-teman ya karena ngelihat instastory-nya Natali, yaitu masuk di manajemen Komando. Jadi begini, saya sama Natali ini sebenarnya kenalnya udah dari piek ya, dari dia udah deh, dari kelinci banget, dari kecil banget gitu ya. Dan saya udah, dia kalau ada apa-apa curhatnya sama saya semuanya, walaupun kita nggak pernah ngomong ke media dan sebagainya. Mas Eko, aku mau deket sama ini, Mas Eko aku ngelakuin ini, termasuk omanya juga ya, dekat sama omanya jauh banget di Amsterdam, di Belanda sana gitu. Tadi video call juga, Mas Eko tolong Natali disupport segala macam. Jadi kita memang udah bagian keluarga besar Natali gitu ya. Nah terus kalau Natali masuk ke manajemen, buat saya adalah kondisinya gini, saya bagaimana caranya mensupport dia menjadi lebih baik lagi. Karena Natali sekarang kan sebelumnya juga adalah tulang punggung keluarga, ada adiknya, lalu sekarang udah punya anak juga gitu ya. Jadi saya bilang ya udahlah Nat, kamu datang ke Komando biar nanti teman-teman manajemen artis Komando yang support kamu dan sebagainya. Dan Natali ya udah datang kemarin ngobrol dan sebagainya. Jadi begitu. Jadi saudara-saudaraku, jadi Natali bukan orang baru di Komando atau di Eko Patrio atau di Piona gitu ya. Jadi memang udah lama banget dan kita kenal banget. Jadi sekarang buat teman-teman semuanya, kalau mau ketemu Natali, dia orangnya mudah banget, apalagi nanti disupport oleh teman-teman Komando Production ya, Komando Manajemen Artis, ada Pon Neneng pasti kenal semuanya, kayak Bunda Ipet ya, nah. Lalu juga Meti dan Babi dan semuanya gitu. Oke Natali, silakan ngobrol deh, kasih. Natali kenapa? Karena percaya aja, karena udah anggap keluarga, jadi ya udah mending di keluarga aja. Alasan dari keluar manajemen yang lama, karena kalau misalnya manajemen yang lama kan memang nggak ada kontrak sama sekali, jadi cuma dibantu aja. Belum tahu mau bikin apa Mas Eko. Kalau project apa aja ya di sini, pokoknya yang penting Natali dibuat nyaman dulu ya. Terus kalau kedepannya pasti kita berharap dia bisa, karena orang entertain juga ya pasti ya ngeklik lah sama di kita gitu, di entertain juga gitu ya. Jadi dia bisa nanti nge-host, bisa juga membesarkan YouTube-nya dia. Lalu juga ini kebetulan juga saya bukan support Natali aja, tapi adiknya juga kita support juga, suaranya bagus banget. Lalu juga yang lainnya lah nanti kita akan bantu dan sebagainya. Oh ini baru masuk ini udah ada pencipta, ada pencipta, tapi sebelum saya bocorin ya, ada pencipta yang mau ngasih lagu dan dia lagunya terkenal banget, dibawain nama Krisdayanti. Nah ini udah mulai, udah ada gitu ya. Jadi nanti kedepannya kita akan lakukan yang terbaik lah buat Natali gitu ya. Yang penting poinnya satu sih buat saya ya, ini yang paling penting banget gitu ya. Natali dia harus bekerja keras ya. Agar apa?
ya pasti kan karena dia udah punya beban gitu ya, punya anak dan punya adiknya, adik-adiknya gitu ya. Itulah yang harus kita support dan harus kita bantu gitu loh. Kalau Eko Patrio bantu pribadi mah udah pasti, tapi kan dia nih jiwanya adalah jiwa mandiri banget gitu loh. Kalau punya kemampuan kenapa harus menggunakan tenaga orang lain, itu yang dilakukan. Sebenarnya mah enggak juga. Natali kan saya bilang tadi, Natali sama saya udah lama kenal gitu ya. Terus di waktu yang ini. Nah, cuma kebetulan dia uber wartawan segala macam, gimana nih Mas Eko? Ya udah akhirnya ya udah kumpul aja segala macam. Ya pasti kedepannya saya akan support Natali gitu. Sama dengan teman-teman artis sebelumnya kayak Vanessa Angel almarhumah juga kan kita bantu, kita support. Termasuk Ruben Onsu, Pega Darwanti di sini kan ya. Banyak banget artis-artis di sini. Alhamdulillah bisa mandiri. Ya tergantung kondisi aja. Jadi kalau misalkan yang terlalu berat-berat kan kita lihat juga kan udah ada anak sekarang gitu. Jadi sekarang ini masih difilter. Azam komando. Jadi Boleh dijelasin nggak? ya jadi emang Mas Eko kan udah kayak keluarga sendiri. Jadi dari kecil memang apa-apa tuh udah kayak papa. Jadi kayak semuanya ya udah mending semuanya aja sama Ekomando, karena adik-adik aku juga punya talenta yang bagus gitu, bisa nyanyi juga. Kalau Nadia bisa nyanyi juga, apa salahnya kalau misalkan kita buktiin untuk berkarya. Nah kalau untuk Sule kebetulan alhamdulillah ya, Natali orang baik, Sule juga orang baik gitu ya. Jadi buat saya sementara ini kan baru berapa hari ketemu Natali, baru komunikasi. Pasti kedepannya saya nanti akan ngobrol sama Sule juga gitu ya. Jadi alhamdulillah saya nggak ada masalah sama Sule dan kita masih sering komunikasi terus. Bahkan kemari juga bikin YouTube bareng sama saya. Sudah dong. Ya bagus katanya gitu, alhamdulillah. Oh enggak dong, kan itu kan masih ayahnya, jadi kita nggak ada yang namanya ngelarang-larang. Jadi kalau aku tipikalnya nggak mau ngelarang anak nggak boleh ini gitu. Jadi ya udah, selama ayahnya masih ada, ibunya masih ada ya silakan. Jadi gini sebenarnya Natali itu kan bingung ya, ini bingung dia. Ini saya sendiri, terus di sisi pihak ada Ajam juga tiba-tiba ditawarin apa sih kayak semacam endorse apa segala macam iklan sebagai ini gimana ya Mas Eko, nanyanya gitu. Ya udahlah, pokoknya udah kita urusin semuanya segala macam, udah pokoknya kamu kerja, kita ngurusin administrasinya, kita ngurusin masalah berkaitan dengan honor kamu apa dan sebagainya. Pokoknya kamu udah kerja aja deh gitu. Tapi yang penting banget itu adalah bagaimana caranya Ajam juga tidak terganggu ya gitu ya. Biarkan dia menjadi anak yang sebagaimana adanya gitu. Yang penting emaknya yang kerja gitu. Iya itu, udah ada, makanya berangkat dari tawaran iklan itu akhirnya ini Natali nanya, "Mas bagusnya gimana ya Mas Eko gini." Ya udah, kita urusinnya segala macam, tapi semuanya kita terbuka. Natali ini begini, kurang Mas, begini nanti oke Mas, kayak gitu. Pokoknya kita terbuka semua. Enggak ada masalah, ini tadi udah emaknya bilang. Prosedurnya berarti sama ya? Sama aja ya, silakan aja sama aja. Sama. Insya Allah saya tangguh ya. Kalau dibilang tangguh ya nggak tangguh banget ya, pasti ada lika-likunya, tapi ya ditangguhin. Ya semoga aja bisa kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih kuat lagi. Yang membuat tangguh ya balik lagi, ada adik-adikku dan ada Azam. Kalau aku diem aja aku nggak bisa maju. Ketemu Ferdi belum? Ya Masya Allah seneng banget
ketemu akhirnya ayahnya setelah berapa ya, sebulan 2 bulan ya, ya pokoknya setelah sebulan apa 2 bulan ya, aku lupa deh, 2 bulan ya, ya setelah 2 bulan akhirnya bisa akhirnya bisa ketemu sama anaknya, bisa ketemu sama Azam, karena kan kalau kemarin cuma video call aja. Jadi Masya Allah bersyukur banget udah bisa ketemu sama Azam, dan begitu pun kalian lihat Azam seneng banget kan. Ya sekolah kali kalau dijadwalin. Ya paling kalau misalkan papanya mau ketemu ya silakan gitu. Ya, oke cukup ya teman-teman. Sejauh ini ya. gimana sih Kak komunikasi? Jadi saya ngeliatnya gini ya, artinya jujur dalam hati yang paling dalam gitu, menyayangkan sih sebenarnya ya gitu. Karena buat saya ya, di mata saya Natali anak baik banget, Sule orang baik ya. Terlepas plus minus tapi saya ngeliatnya baik banget mereka berdua gitu. Sayang sih, sayang banget gitu. Nah, karena rasa sayang itulah saya tadinya sih saya juga kan itu urusan keluarga gitu ya, tapi setelah udah prosesi Natali curhat sama saya, apalagi ketemu fisik waktu di acara ulang tahun acara pembukaannya Ruben tuh apa tuh gitu, Mas aku udah fix deh, bener deh, ini kelihatannya aku udah nggak kuat nih gitu ya, aku mau cerai gitu. Jangan dong Nat, sayang, aku bilang gini bisa dong kayak waktu yang sebelumnya kan juga balik lagi gitu. Yang ini enggak nih kelihatannya gitu. Akhirnya tolong bantu aku dong. Ya udah, akhirnya aku suruh datang kemari kan ke kantor, ngobrol bla 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 bla. Ya udah, akhirnya diputuskan ya udah Natali, karena memang sebelumnya kan Natali jiwa mandiri ada, tetapi juga dia kan orang yang apa namanya ya, sama semuanya baik kan. Jadi kemarin tuh administrasinya kan dipegang oleh timnya Kang Sule kan gitu. Akhirnya dia bilang kalau dipegang sama Mas Eko gimana? Ya aku bilang ya sudah, kamu coba selesaiin dulu masalahnya segala macam. Aku juga nggak ada kontrak, dia bilang gitu. Oh ya udah. Akhirnya udah ngobrol dan sebagainya, dan ketemu sama tim gitu ya. Malah sama saya jarang gitu loh ketemu sama tim manajemen artis, ngeklik banyak gitu, dan akhirnya ya udah. Sekarang tuh dia syuting lagi, habis ini syuting lagi. Jadi dia buru-buru tadi minta maaf, dia harus ganti baju lagi, dia make up lagi, dia syuting lagi. Saya sama Sule baik banget, malah Sule pernah kemarin juga kita bikin YouTube bareng, TikTok bareng segala macam gitu ya. Dan komunikasi juga bagus juga, dan kita kebetulan juga ada bikin aplikasi juga, dia juga support juga gitu ya. Jadi sama Sule alhamdulillah saya juga baik hubungannya, dan ya sekarang sih urusannya kan bukan masalah saya melihatnya adalah Natali bawa anak aja gitu, sama bawa adiknya 2 ya, itu yang juga harus menjadi apa namanya, yang harus dijagain sama dia gitu. Jadi kalau masalah kekurangan sih saya nggak tahu ya, tapi kalau buat saya dengan kondisi dia tiba-tiba ketemu saya dan sebagainya, udah pastilah, artinya saya yakin sekarang dia punya rezeki, tapi kan buat besarin Azam, adik-adiknya yang masih sekolah, saya yakin juga butuh dana, siapapun termasuk saya juga pasti masih butuh dana gitu ya. Tetapi apalagi orang yang baru pisah, saya punya rasa empati aja sih. Jadi saya bilang ya udahlah Nat, kamu yang penting kerja aja. Saya akan support untuk memberikan pekerjaan buat kamu. Saya cari-cari deh buat kamu. Kalau tanya Sule bagaimana orangnya, ya satu lucu udah pasti, kedua enak diajak ngobrol, ketiga buat saya cinta keluarga sih sebenarnya. Kalau ngobrol-ngobrol tuh cinta keluarga banget, itu terbukti lah anaknya banyak dan jadi orang, dan apa ya, papa yang bijak buat anak-anaknya kalau saya lihat. Waktu dia mau cerita saya nggak mau tahu, saya nggak enakan orangnya, mau ngorek-ngorek gitu saya nggak ya. Yaudah yang ini aja. Waktu bikin itu juga saya nggak mau nanya tentang hal-hal keluarganya gitu, karena saya nggak enak. Mas Eko ini kan ada Azam juga, Mas Eko bareng sama Natali. Mas Sule sendiri ada omongan nggak sih kalau Mas Eko nanti anak gue begini-begini titipan gitu, istilahnya sebagai orang ayah?
Iya, kalau untuk sementara keluarga besarnya Natali udah ngubungin saya, kayak misalnya tadi tiba-tiba emang sering telepon, tadi video call sama neneknya, omanya langsung dari Amsterdam. Masa kalau tolong ya bantu cucuku, dia bilang gini-gini. Cucu apa tadi dia bilang gitu ya, karena kan itu Azam sama Natali. Iya oma gitu, nangis omanya kan gitu. Jadi emang kalau sama keluarganya saya udah sering komunikasi gitu ya. Dan mungkin nanti insya Allah lah biarin Natali ngobrol dulu sama Sule gitu ya. Dan pastinya saya nanti kedepannya pasti ngobrol sama Sule juga. Saya pokoknya bagaimana caranya Ajam anaknya Sule dan juga anaknya Natali ini tumbuh kembang dan sehat, dan insya Allah lah bisa menjadi yang terbaik. Partner kerja ya asik gitu kan. Saya berapa tahunan waktu acara Super Mama waktu itu ya juga sama. Terusnya acara kemarin di Antv juga subhanallah di program saya ya kita tahu nggak apa-apa ya, di program saya ya itu komedi sahur saya kerja sama Mas Sule sebulan gitu, nggak ada masalah. Orangnya asik gitu loh, orangnya asik. Makanya saya bilang banyak yang bilang Sule nggak asik juga bingung juga gitu ya. Tapi kalau sama saya asik, sangat asik dan profesional gitu ya. Profesional lah, nggak ada kekurangannya. Tapi kan ini mendapati teman-temannya juga kalau Ya mungkin pengaruh mungkin pengaruhnya gini ya, karena saya tua aja sih kali ya. Jadi ya santun, hormat gitu ya. Sama yang lain kan seumuran gitu ya atau tapi sama saya alhamdulillah enggak apa-apa, benar. Sangat baik. Baik. kasih wejangan nggak sih kan kali di tengah perayaan kemudian kalau pekerjaannya sebagai kaki yang di Jakarta gitu. Iya, kalau masalah wejangan sih bukan wejangan yang formal gitu ya. Pokoknya ya Natali yang kuat, yang tabah, dan ya kadang juga saya teleponan terusnya Fiona juga ngomong gitu segala macam. Perempuan sama perempuan tuh asik kan kadang-kadang gitu kayak gitu. Kalau saya ntar memberikan masukan dengan perempuan bingung saya juga gitu ngomong apa. Jadi ya udah Fiona. Oh ya itu bulan puasa kemarin. Bulan puasa. Belum tahu ya karena baru berapa hari gitu. Mungkin insya Allah nanti Natali yang mengkomunikasikan. Oke, teman-teman, thank you ya udah ya. Saya alhamdulillah udah ngobrol-ngobrol tadi sama teman media. Jadi terus ikutin terus ya yang namanya Eko Patrio TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe.